Disclaimer dulu ya, konten ini akan memihak kepada satu pihak. Kenapa demikian? Karena memang kabarnya pun hanya dari satu pihak aja, yaitu pihaknya Gary. Belum ada pihak klarifikasi dari Nopi. Jadi konten ini kemungkinannya nanti akan cenderung menyudutkan Nopi. Tetapi untuk para pendukung Nopi ya bersabar dulu. Nanti akan ada klarifikasinya. Akan saya buat konten yang mengimbangi konten kita kali ini. Oke, beredar kabar ataupun ya yang terbaru ini adalah bahwasanya Gary akan segera melaporkan Novi dengan tuduhan penggelapan, yaitu membeli mobil pribadi dengan menggunakan uang yang masuk ke yayasan. Saat ini tidak ada satu mobil atau kendaraan pun atas nama yayasan, betul ya Bu ya? Sampai hari ini ya Bu ya? Jadi semasa saya menjabat sebagai ketua, itu dalam melakukan audit secara internal maupun eksternal tersebut, kami memiliki temuan dengan aliran dana yang disebutkan dalam rekening tersebut untuk pembelian kendaraan operasional. Ada notifikasinya. Dan memang dalam penyertaan itu, notifikasi itu yang saya ketahui itu memang diperuntukkan untuk pembelian 1 unit mobil kendaraan yang kita duga saat itu ya, saat periode saya menjabat itu, mobil tersebut dibeli bukan atas nama yayasan. Itu hasil dari audit yang dilakukan oleh timnya Gary menemukan hal itu. Jadi ini dari pihaknya Gary seperti itu, dan akan segera melaporkan ini ke pihak yang berwajib begitu. Nah, jadi sebelumnya sedikit kita ceritakan dulu lah ya, asal muasal kisruh Gary dan Nopi itu dimulainya dari apa sih? Dari gini loh, Gary, Novi itu podcast bareng bersama Densu. Di satu podcast itu, di belakang layar ada satu scene yang dipotong. Video itu tidak lengkap ya, jadi yang kalian tonton di podcastnya Denny Sumargo itu tidak utuh, tapi ada yang dipotong. Yang dipotong itu apa? Nah, yang dipotong itu adalah bagian ketika Nopi menyetujui bahwasanya uang donasi itu dialihkan ke NTT, dipotong. Dan itu ditanyakan oleh editor kepada Gary begitu. Gary ya coba aja lah tanyakan ke Bang Densu tanpa ada menaruh rasa curiga apa-apa begitu loh. Nah, di kemudian hari ternyata oh ini toh jawabannya kenapa Nopi minta itu dipotong, karena di kemudian hari ya ada semacam pandangannya Gary, Nopi itu sebenarnya kurang setuju dialihkan ke NTT kan begitu tuh. Dengan kemudian ada tuduhan-tuduhan kepada Gary penggelapan apa dan lain sebagainya. Itu versi Gary seperti itu. Maka dari situlah muncul perselisihan antara Gary dan Nopi. Nah, jadi kan selama ini Gary hanya sekedar misalkan Nopi bilang Gary menggelapkan ini, Gary itu. Kemudian Gary hanya klarifikasi gitulah. Istilahnya defense lah ya. Diserang bertahan. Nah, sekarang sepertinya memang Gary ini kembali counter attack, nyerang balik begitu loh. Nah, counter attack yaitu apa? Melaporkan Novi. Jadi Novi ini diduga ya kan membeli kendaraan pribadi itu menggunakan duit yayasan, dan ini dikonfirmasi, dicocokkan lah ya dengan si bendaharanya, Popi tuh namanya. Memang di yayasan sampai saat ini tidak ada satupun kendaraan atas nama yayasan. Kenapa Gary kok sampai berani mengatakan ini begitu Kak, menuduh Nopi menggelapkan gitu, meskipun hanya bersifat dugaan ya awalnya, karena ini hasil audit begitu loh.
Jadi setelah ditelusuri itu ada prosesnya dari yayasan, di ACC sekretaris, di ACC bendahara, kemudian uang itu masuk ke dealer. Nah setelah dicek, si mobilnya atas nama Nopi. Nah ini yang menjadi kecurigaan. Nah sebenarnya ya yang diributkan ini kan pasal apa sih? Pasal 32 KUHP sampai dengan 37. 32. Tapi yang lebih spesifiknya itu pasal 34 dengan ancaman kurungannya itu 4 tahun. Ya begitu. Jadi ini Gary akan menggunakan pasal ini. Nah, sebagai penguatnya Gary menggayat ataupun merangkul bendahara yayasan, yaitu Poppy, yang mana Poppy sekarang sudah punya pengacara sendiri begitu. Jadi kalau si pengacara untuk si Poppy ini kan tidak ada urusan dengan melaporkan, cuma takutnya khawatir nanti diserang oleh pihak Nopi, si ketua bendahara yayasan ini, jadi dia sudah ada pembelanya begitu loh. Dan sedangkan Gary membutuhkan keterangan dari pengacara bendahara ini begitu loh. Nah sekarang sedikit ya ada kalian bedakan dulu nih pencurian dengan penggelapan. Nah kalau saya etimologi sih bedanya itu kalau pencurian memang dia mengambil hak yang bukan di atas kuasa dia. Itu hak itu kuasanya orang, di bawah kuasa orang, dia ambil secara paksa. Ya kan? Ataupun secara ya apapun lah ya, intinya mengambil baik secara paksa ataupun secara penipuan. Itu namanya mencuri. Sedangkan penggelapan itu sebenarnya dia itu awalnya ya kan. Jadi kalau penggelapan itu beda dengan pencuri, ada prosesnya. Nah, ini sebelumnya ini hak dia, di bawah kuasa dia, bukan hak dia ya, di bawah kuasanya dia, lalu kemudian menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itulah perbedaannya pencurian dengan penggelapan. Silakan aja nih masukkan definisi ini nanti pihaknya Nopi. Masuk gak ke definisi penggelapan itu, begitu loh. Menyalahgunakan ke atas satu objek yang sebelumnya kuasanya dia tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah kalau menurut Gary, apa yang dilakukan Nopi itu masuk ke definisi penggelapan ini, yaitu apa? Uang yayasan itu kan di bawah kuasa Nopi, begitu loh. Lalu kemudian disalahgunakan oleh Nopi untuk kepentingan pribadi. Maka di sini masuklah ke penggelapan. Itu menurut versinya Gary, begitu loh. Tapi saya menilai ini sepertinya hanya berupa shock terapi aja sih buat Nopi gitu loh. Ibaratnya kalau bahasa kasarnya tuh gini, Nop, udahlah Nop gitu loh. Lu nggak usah main-main polisi-polisi lagi, nggak usah lapor-laporan begitu lagi, gitu loh. Kalau lu mau stop, gua juga akan stop. Kalau kemarin kan si Gary itu cenderung bertahan gitu loh, diserang tahan. Nah sekarang kayaknya dia harus punya satu senjata untuk nyerang balik. Senjata ini untuk apa? Untuk membungkam Nopi supaya tidak lapor lagi. Itu yang saya pahami sih begitu. Ibaratnya kayak militer di negara gitu loh. Indonesia punya militer, punya TNI sampai dengan jutaan misalkan personel TNI. Apakah untuk perang? Bukan. Tetapi untuk supaya orang tidak menyerang, begitu loh. Gue juga punya tentara nih, begitu loh. Lu jangan asal nyerang gue. Gak, kayak gitulah ibaratnya. Sama si Gary juga sepertinya yang saya lihat itu begitu. Sekarang gue juga punya senjata, lu jangan nyerang gue terus. Ntar gue serang balik lu, mending udah diem, udah stop. Sepertinya begitu. Nah, ya mudah-mudahan aja begitu, biar nggak saling serang gitu loh kan, sayang. Nah, untuk nanti para pendukung Nopi, saya tunggu aja klarifikasi dari Nopi seperti apa nanti kita akan kembali bahas statement dari Nopi. Terima kasih karena sudah menyimak.